Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, khususnya peringatan Hari Kenaikan Yesus, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan kita. Terima kasih Bapa di surga buat pernyataan-Mu dan kami. Kami sebentar lagi mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang menolong kami, agar kami mengerti dan dapat melakukannya. Teruskan kami, sahabat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman. Ayat harian kita hari ini, Kamis 29 Mei 2025, diambil dari Efesus 1 ayat 19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Demikian firman Tuhan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Pada hari ini kita merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari kenaikan Tuhan Yesus adalah momen penting dalam iman Kristen. Kenaikan Yesus ke surga menandakan bahwa misinya di bumi telah selesai. Setelah menyelesaikan karya penebusan melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus kembali kepada Bapanya. Artinya, bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan umat manusia telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dan inilah yang menandakan dimulainya misi besar gereja untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bagaimana perintah Yesus kepada murid-murid untuk menjadi saksinya seluruh dunia. Umat yang terkasih, pada perikop khotbah ini Paulus menggambarkan kuasa yang ada dalam Kristus, yaitu bagaimana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan dilantik menjadi kepala atas segala sesuatu. Paulus menuliskan bahwa Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mengangkatnya di tempat yang mulia di sebelah kanan Allah, serta memberikannya otoritas atas segala sesuatu, dan termasuk gereja. Kenaikan Yesus ke surga adalah penggenapan dari kuasa Allah yang dinyatakan dalam kebangkitannya. Yesus tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi ia juga diangkat ke posisi yang paling tinggi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menunjukkan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus yang sudah naik ke surga tetap memerintah gerejanya. Gereja tidak berjalan sendiri, tetapi dipimpin oleh Kristus yang adalah kepala, yang memegang otoritas atas segala hal. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup dalam penundukan kepadanya dan menjalankan misinya dalam dunia. Dengan kebangkitan dan kenaikan Kristus, gereja menerima tanggung jawab yang lebih besar dan diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menjalankan misi tersebut. Kenaikan Kristus tidak hanya menunjukkan otoritasnya, tetapi juga memperlihatkan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus adalah instrumen yang dipakai untuk meneruskan karya penyelamatannya. Kenaikan Yesus membawa implikasi bahwa kuasa Allah yang dinyatakan dalam kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah kuasa yang bekerja dalam hidup orang percaya. Meskipun Yesus tidak lagi berada di bumi secara fisik, orang percaya masih memiliki pengharapan yang kuat akan kehadiran Kristus, sebagaimana janjinya bahwa ia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Kehadiran Roh Kudus membuat orang percaya merasakan kuasa Yesus bekerja dalam
Kenaikan Yesus juga mengingatkan umat Kristen untuk hidup dalam pengharapan akan kedatangannya yang kedua kalinya, yang akan menyempurnakan keselamatan dan memulai kerajaan Allah yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman, mengingatkan kami agar kami sepanjang waktu yang masih Kau berikan kepada kami mampu memakainya untuk selalu hidup seturut kehendak-Mu. Sama Kau telah memilih kami untuk menjadi saksi-saksi firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Tapi kami hari ini dalam aktivitas kami, tapi juga anak-anak kami dalam aktivitas mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan, Engkau menyertai hidup mereka. Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera, dan berkat-berkat-Mu. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan umur panjang dan kesehatan. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berikan kesembuhan dengan kuasa mujizat. Yang dalam pergumulan beban berat, Tuhan selalu topang dan berikan solusi yang terbaik masalah mereka. Makasih Bapa, kami juga mendoakan setiap pelayanan di gereja-Mu, khususnya di HKBP Tebet, biarlah Tuhan dapat berjalan dengan baik melalui hati sepikir di antara jemaat-Mu, majelis jemaat-Mu yang dilayani oleh para hamba untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan kami dari dosa kekurangan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Shalom.